מחזיקים בה ותומכיה מאושר תרחיה תרחנום בכל נתיבותיה שלום השיבנו השם אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. מה נשמע חברים של עץ חיים? Apa kabar sahabat Etz Chaim? Kembali hadir di sini menemani Anda Radio Etz Chaim bersama saya Abigail dan Elisheva dari Etz Chaim Mefaserim Center. Shalom. Shalom, shalom. Sebelum kita memulai diskusi hari ini, kami ingatkan bahwa Anda juga dapat belajar lebih banyak lagi bersama kami dengan mendaftarkan diri di www.etzchaim.org. www.etzchaim.org, spellingnya Echo India, Tango Sierra, Charlie Hotel Alpha India Mike.org. Selain mengajarkan tentang Taurat dari perspektif Ibrani, Etz Chaim Mefaserim Center juga mengadakan studi wisata ke Israel bernama Bnei Eretz Israel Study Tour, yang bukan hanya sekedar jalan-jalan dan berwisata, namun akan membawa peserta untuk belajar dengan kurikulum tentang tanah Israel, umat Israel, dan panggilan Israel. Tujuan dari perjalanan ini adalah memberikan pemahaman yang benar mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Israel sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Tanakh atau Alkitab Yahudi yang terdiri dari Taurat, kitab para nabi, dan tulisan lain, atau yang di kalangan lain dikenal sebagai kitab Perjanjian Lama, serta hubungannya dengan Israel modern saat ini. Tur berikut akan diadakan tanggal 15-24 Desember 2015 yang akan datang. Informasi dapat dilihat di Facebook page Etz Chaim Mefaserim Center ataupun Bnei Eretz Israel Study Tour, atau bisa hubungi kami di PIN BB 7 Delta 22 Fanta 802. Ya, mulai episode ini kita akan mengadakan semacam eksegesis atau pembahasan Alkitab per pasal, dan hari ini kita akan mengupas mengenai pasal yang paling pertama, yaitu Kejadian 1, yang akan diawali oleh Elisheva. Silahkan Elisheva. Ya, ini sebenarnya akan menjadi pembahasan yang sangat menarik dan sangat dalam ke depan. Mungkin beberapa pembahasan sudah bisa dibaca di dalam buku yang saya pernah tulis di Rahasia-Rahasia Tanakh, atau juga di dalam Parasyah. Tetapi kita usahakan setiap pasal akan dibahas dengan lebih dalam. Itu sebabnya kita cuma mengambil satu pasal aja gitu ya, Abigail. Biasanya kalau Parasyah kan terlalu panjang ya. Iya, betul. Oke. Hari ini sayangnya Koko Yohanan itu tidak datang. Kita panggilnya Koko. Karena saat ini berhalangan ya. Saat ini berhalangan, jadi kita berdua saja. Kita akan memulai dengan Kejadian 1. Saya pikir semua orang tahu Kejadian 1 itu isinya apa, ya nggak sih? Isinya adalah apa yo? Tentang penciptaan. Betul. Nah, kita akan membahas lebih dalam. Kalau kita bahas Kejadian 1 ini bisa jadi khotbah satu hari satu malam kali ya sebenarnya seperti itu. Tapi kita akan ada beberapa hal yang mau diangkat yang paling penting dan paling menarik saja. Kita mulai coba ya saya mau mulai dari Kejadian 1 ayat 1. Di situ dikatakan bahwa pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Dan di ayat 2 dikatakan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Di dalam bahasa Ibrani, sebenarnya berbentuk dan kosong itu apa ya? Pasti banyak yang tahu ya. Karena sudah ditulis di dalam buku saya. Gitu. Kecuali yang belum punya bukunya. Mungkin. Kalau belum punya bukunya harus beli di website www.etzchaim.org. Pesan-pesan sponsor sekalian. Nah,
Kejadian 1 ayat 2 ini dikatakan berbentuk dan tidak berbentuk dan kosong sebenarnya adalah tohu vabohu. Kata tohu vabohu itu bukan hanya sekedar tidak berbentuk dan kosong, tetapi sebenarnya jauh lebih dalam dan jauh lebih mengerikan atau mungkin jauh lebih dahsyat daripada itu. Jadi kalau bisa dibahas di dalam bahasa Inggris, mungkin lebih penerjemahan yang paling lebih tepat adalah kacau atau chaos, gitu ya. Karena apa? Yang disebut dengan tohu vabohu itu adalah sesuatu yang tidak punya definisi. Jadi jadi segala sesuatu itu tercampur aduk menjadi satu gumpalan yang besar. Dan tidak ada definisinya satu sama lainnya. Artinya air tercampur dengan darat basah itu dia. Jadi gini. Jadi bayangkan ada satu gumpalan, ya kan? Dan kalau dilihat ini gumpalannya apa ya? Berbentuk apa ya? Kalau dilihat kita lihat ini terang iya tapi gelap juga iya. Panas iya tapi dingin juga iya gitu loh. Berwarna putih iya tapi hitam juga iya. Laki iya, perempuan juga iya. Roh iya, fisik juga iya. Jadi segala sesuatu itu tercampur aduk menjadi satu. Gitu. Itu yang disebut dengan tohu vabohu. Artinya, tohu vabohu adalah kondisi di mana segala sesuatu itu tercampur baur dan tidak punya definisi yang jelas. Itu artinya tohu vabohu. Jadi kalau kita berpikir bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi dari kosong dan menjadi sesuatu yang ada, gitu ya, sebenarnya salah. Justru di dalam Tanakh, di dalam Torah ini dikatakan bahwa Tuhan menciptakan sesuatu dari sesuatu yang udah ada, yaitu yang tohu vabohu, artinya segala sesuatu yang kacau balau. Yang dia lakukan sebenarnya hanya mengurai satu persatu. Jadi nggak seperti pengertian umum yang biasanya terciptalah sesuatu langsung ting ada. Gitu ya. Kalau di dalam otak Yunani atau otak bangsa-bangsa lain, kata menciptakan, kalau kita mendengar kata menciptakan, yang kita bayangkan adalah ada sesuatu yang kosong, lalu ting sesuatu ada. Ya kan? Tapi kalau di dalam bahasa Ibrani, begitu kita mengatakan bara, dia menciptakan, konsepnya bukan sesuatu yang kosong baru ada, tapi sudah ada sesuatu, tapi Tuhan memberikan space, sebuah ruang, sehingga sesuatu yang punya definisi bisa menempati ruang itu. Artinya sebenarnya udah ada segala sesuatu itu gitu loh. Tapi dibuat ruang supaya sesuatu yang sudah ada itu ketika diberi definisi dia punya tempat. Paham nggak? Ngerti ya kira-kira maksudnya? Jadi kayak mengurai benang kusut yang isinya macam-macam. Betul. Jadi ibaratnya kalau bayangkan aja satu net isinya macam-macam segala macam. Jadi menciptakan adalah justru ada satu tempat di mana sesuatu yang kacau balau itu akhirnya memiliki tempatnya sendiri, dia punya definisi sendiri gitu. Dipilah-pilah gitu ya. Dipilah-pilah, betul. Nah, di Kejadian 1 kita bisa lihat bahwa ternyata kalau dilihat-lihat di runut-runut, yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah itu. Misalnya yang pertama ya, hari pertama kan dia bilang gini, dia bilang jadilah terang, ya kan? Tetapi dalam ayat ke-5 dikatakan bahwa di ayat ke-4 dikatakan bahwa Elohim melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Jadi ada kata dipisahkan. Tapi kalau kalau kita bahas satu persatu ya dari Kejadian 1 sampai ayat terakhir di Kejadian 1 itu, kita lihat bahwa ternyata yang Tuhan lakukan semata-mata hanya memisahkan dari satu dengan yang lainnya. Ya kan? Jadi hari pertama yang dilakukan adalah Tuhan memisahkan terang dari yang gelap. Hari kedua, kita lihat di ayat 7, dibilang bahwa maka Elohim menjadikan cakrawala dan ia memisahkan lagi kan, air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Jadi ada air di atas, ada air di bawah, dipisah. Gitu loh. Nah itu yang menjadi cakrawala. Yang satu berarti cakrawalanya adalah langit, yang satu adalah cakrawalanya adalah bumi. Gitu maksudnya. Terus kemudian itu hari kedua. Nah hari ketiga dia memisahkan apa nih? Coba kita lihat hari ketiga. Hari ketiga dia memisahkan ayat 10. Lalu Elohim menamai yang kering itu darat, dari ayat 9 saya bacakannya, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat sehingga kelihatan yang kering. Lalu Elohim menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamai laut. Lalu dia melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi kali ini yang dia pisahkan adalah antara laut dengan darat.
itu yang dipisahkan. Itu hari yang ke-3 ya. Nah, sekarang hari keempat. Hari keempat apa yang dilakukan? Dia membuat benda-benda penerangan pada cakrawala untuk, ayat 14, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Nah, sekali lagi ada kata itu, memisahkan. Jadi di hari keempat yang Tuhan lakukan bukan menciptakan siang dan malam, dia sebenarnya yang dilakukan adalah memisahkan siang dari malam. Artinya siang dan malam itu udah ada, tapi kecampur-campur gitu loh. Sehingga akhirnya dia pisah siang dan malam, ya kan? Dan hari kelima, ayat 20. Dia mengatakan, dia menciptakan, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan bendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Kemudian di ayat 22 diperintahkan bahwa berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Nah, di sini yang dipisahkan apa coba? Kesannya tidak ada yang dipisahkan gitu kan ya? Tapi sebenarnya ada yang dipisahkan. Ketika berkembang biak, makhluk-makhluk itu jadi hamil, betul? Nah, ketika akhirnya melahirkan, si anak yang tadinya di dalam tubuh mamanya akhirnya keluar dan dipisahkan gitu kan. Itu yang dipisahkan. Yang dipisahkan adalah si anak-anak ini, anak-anak makhluk-makhluk itu keluar dari induknya. Dipisahkan, jadi induk dipisah dari ibunya, anaknya. Nah, itu hari yang ke-5. Coba kita lihat hari yang ke-6. Hari yang ke-6 itu Tuhan sebenarnya menciptakan, bukan menciptakan ya, dia mengambil tanah dan untuk menjadikannya seorang manusia, ya kan? Dan jadi ada bahan dasar yang dia punya. Jadi tidak pernah Tuhan menciptakan segala sesuatu dari nol. Jadi sudah ada itu semua, termasuk tanah. Tanah itu sudah ada, ya kan? Dan tanah itu dipakai untuk menciptakan manusia. Nah, ketika manusia itu ada, apanya yang dipisah? Laki-laki dan perempuan. Iya, dari bagian bagian manusia, bagian feminin dari manusia itu dibelah dan akhirnya menjadi manusia sendiri. Jadi feminin dan maskulin dipisah. Laki-laki dan perempuan dipisah. Jadi sisi feminin dan sisi maskulin dari seorang makhluk manusia itu dipisah. Nah, artinya sekarang ketika belum ya, ini baru hari ke-6 ya. Nah, hari ke-7 Tuhan tidak melakukan apa-apa. Kesannya tidak ada yang dipisah, tapi sebenarnya ada yang satu hal yang dipisah. Ayo. Syabat. Ya, Syabat itulah yang akhirnya dipisah dari hari-hari yang lain, ya kan? Iya. Dari semua hari-hari itu nggak ada nggak ada nama gitu. Jadi hari pertama cuma disebut hari 1, hari 2, hari 3 dan seterusnya. Dalam bahasa Ibrani pun dikatakan seperti itu. Yom Rishon, Yom Shlishi, itu artinya apa? Yom Rishon artinya hari pertama, Yom Shlishi artinya hari kedua, dan seterusnya gitu loh. Yom Shlishi hari ketiga salah, dan seterusnya. Tapi masalahnya gini, hanya Syabat lah adalah hari satu-satunya hari yang diberi nama. Namanya apa? Bukan hari ke-7. Itu hari ke-7 adalah fungsinya gitu loh. Tapi hitungannya gitu loh. Nah, hari ke-7 ini dikasih nama khusus, namanya adalah Yom Syabat. Jadi si Yom Syabat inilah yang sesuatu yang dipisah dari segala 6 hari yang itu. Nah, sekarang setelah di akhir penciptaan, Tuhan melihat, wah ini seperti seolah-olah segala sesuatu yang tohu bohu ini diurai menjadi diurai satu-satu sehingga masing-masing punya definisinya sendiri, dan itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk meneruskan misinya di dalam dunia ini, dan manusia itu seharusnya meneruskan misinya itu dengan cara memisah-misahkan segala sesuatu. Apa yang saya maksud di sini? Perhatikan bahwa di dalam Taurat segala perintah-perintah itu intinya adalah memisahkan diri, betul nggak? Waktu Tuhan mengatakan, kuduslah engkau karena aku kudus. Kata kudus dalam bahasa Ibrani adalah kadosh. Dan itu artinya memisahkan diri. Ya kan? Kadosh itu sebenarnya, how do you say, set apart ya. Set apart itu dalam bahasa Indonesia apa ya? Dipisahkan ya kan? Dan ketika Tuhan mengatakan kamu harus memisahkan diri, sebenarnya yang Tuhan lakukan adalah, yang Tuhan minta adalah manusia itu harus ikut serta di dalam proses penciptaan yang sudah dia mulai.
Aha. Ngerti nggak maksudnya? Aha. Jadi karena ribuan tahun yang lalu, dia menciptakan dengan cara memisah-misahkan segala sesuatu. Ya. Sekarang Tuhan pun meminta supaya manusia ikut memisah-misahkan dengan cara menjadi kudus. Dan gimana caranya menjadi kudus? Dan Tuhan kasihlah Taurat itu, 613 perintah. Itu dia kasih semuanya. Dan nggak mengherankan di dalam Taurat itu dikasih tahu bahwa ada banyak hal yang harus dipisah-pisah. Misalnya kita makan ya, nggak boleh daging dengan susu, betul nggak? Ya. Harus dipisah. Nggak boleh pakai baju atas dijahit dua jenis bahan dijahit menjadi satu. Misalnya wool dan kain katun. Nggak bisa jadi satu, harus pisah. Nggak boleh. Iya, polyester. Nggak boleh punya vineyard apa ya? Kebun anggur, dan ditanami 2 jenis benih anggur yang berbeda. Itu nggak boleh. Di dalam Taurat itu jelas dipisah. Terus ada lagi nggak boleh mengawinkan 2 jenis hewan yang berbeda. Itu juga dipisah. Karena apa? Ketika kita melakukan itu, kita sebenarnya yang kita lakukan adalah kita mencampurkan kembali ke tohu wabohu, betul. Sementara yang Tuhan mau adalah kita meneruskan pekerjaan penciptaannya. Caranya bagaimana? Dia kasih Torah, pelajari ini buku manual, pelajari dan kerjakan. Itu yang dia maksud. Nah, satu hal lagi. Jadi sekarang kita tahu bahwa Tuhan itu luar biasa ya. Hatinya atau fokusnya adalah pada pada pemisahan, ya kan? Dia sangat tertarik hanya pada pemisahan, betul nggak? Betul. Artinya kalau saya manusia punya payudara juga, terus punya alat kelamin laki-laki juga gitu ya, itu kayak apa ya? Itu tohu bohu, ngerti nggak maksudnya? Karena campur kan? Itu kembali lagi ke masa tohu bohu gitu loh. Atau misalnya kenapa babi itu kenapa dibilang tidak kosher? Dari semua binatang-binatang di dunia ini, babi itu yang paling tidak kosher. Kenapa? Karena babi itu kalau dilihat dia berkuku belah, padahal kuku belah itu dikasih tahu bahwa itu ciri dari binatang kosher, ya kan? Tapi kalau dilihat di dalam perutnya, sistem pencernaannya, kita lihat ternyata dia tidak memamah biak. Padahal binatang yang kosher harusnya memamah biak. Ya kan? Jadi dia campur. Ada tanda koshernya, ada juga tanda tidak koshernya gitu. Itulah tohu wabohu. Ya kan? Jadi babi itu lambang dari segala kenajisan. Kenapa? Karena dia itulah tohu wabohu, sama dengan manusia yang campuran gitu lah. Dan dia tipu. Nah, dia menipu semua orang. Orang kalau ngelihat dia pikir, semua orang kita berpikir nih kosher aja, tapi kalau dia nggak ngerti bahwa di dalamnya itu dia memamah biak, tidak memamah biak, dia nggak tahu bahwa itu sebenarnya tidak kosher. Iya, karena orang awam kan nggak tahu ya, dia mamah biak atau enggak kan? Yang pertama dilihat dari ciri fisiknya aja. Iya, betul. Harus punya pengetahuan dulu tentang biologi, baru ngerti bahwa ini tidak kosher gitu loh. Iya. Itu mengenai pemisahan-pemisahan. Itu sesuatu yang dahsyat sekali gitu ya. Jadi kalau kita dengar ada berita gitu ya, kita menyembah, misalnya kita diajak untuk menyembah seorang Tuhan atau Tuhan ya, Tuhan yang setengah manusia, setengah Tuhan. Kira-kira setengah dewa atau setengah Tuhan. Hercules. Seperti Hercules atau siapa aja lah. Tapi yang pasti dia setengah Tuhan dan setengah manusia. Kira-kira dari Tuhan atau enggak ya? Kalau secara kalau dilihat dari sifatnya Tuhan sekarang yang kita udah bahas di dalam Kejadian 1, ini bukan dari Tuhan, ya nggak sih? Ini tohu wabohu. Ya, karena jadi campur lagi. Karena dia campur lagi, betul. Dari roh iya, tapi fisik juga iya. Maksudnya bukan roh iya, fisik juga, tapi dia makhluk roh juga, tapi makhluk fisik juga gitu. Jadi gimana sih? Itu campur-campur gitu. Itu tohu wabohu. Jadi walaupun orang bilang 100% manusia dan 100% Tuhan gitu, itu lebih ngaco lagi, itu lebih ngeri lagi, sama aja itu tohu wabohu gitu. Sama aja dengan saya bilang saya 100% perempuan, 100% juga laki-laki, itu tohu wabohu. Yang Tuhan interestnya Tuhan adalah memisahkan segala sesuatu sehingga setiap hal memiliki definisinya yang jelas. Itu inti dari penciptaan. Ya, dan sampai sekarang manusia harus meneruskan inti penciptaan itu. Nah, dari sini Abigail mau menambahkan apa? Ya, kebetulan penciptaan itu bukan hanya disebutkan atau bukan hanya diceritakan di dalam Kejadian 1 ya. Betul. Kebetulan sekali
Parsha minggu ini yaitu Beshalach itu juga membahas tentang semacam penciptaan mini. Dan itu sangat menarik karena ya kita baca itu dulu ya. Kalau Parsha Beshalach itu dimulai dari Keluaran 13 ayat 17 sampai Keluaran 17 ayat 16. Coba kalau kita baca, mungkin pendengar bisa baca sendiri-sendiri nanti secara keseluruhan, tapi kita mau bahas mulai dari Keluaran 14 ayat 21. Okay. Di situ dikatakan, di sana dikatakan, dan Tuhan menyebabkan pada sungai itu ada angin timur yang meniup sepanjang malam. Mungkin sekilas cerita saja, Parsha Beshalach ini adalah menceritakan tentang bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir dan pada saat mereka menyeberangi menyeberangi laut yang terbelah. Iya, laut ya. merah itu. Laut merah itu, ya, laut mati yang terbelah menjadi dua. Kemudian laut merah kayaknya ya. Laut merah ya. Laut merah. Laut merah. Laut merah terbelah menjadi dua. Dan itu kisah itu yang ada di dalam Parsha minggu ini. Dan kita lihat di Keluaran 14 ayat 21, kalau kita baca dari bahasa Ibraninya, Vayolach Adonai at hayam beruach kedim azah kol halayla. Itu dikatakan dan Tuhan menyebabkan pada sungai itu atau pada laut itu sebenarnya ada angin timur yang meniup sepanjang malam. Nah, di mana kita pernah dengar tentang angin timur yang meniup sepanjang malam di atas air gitu kan, di atas sungai itu. Itu kan sama dengan yang terjadi di Kejadian 1 ayat 2 ya kan. Di situ dikatakan gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Sama persis toh. Mungkin perlu dikasih tahu juga bahwa di dalam bahasa Ibrani kata angin dan kata roh itu kata yang sama. Iya betul. Yaitu itu adalah ruach. Jadi sebenarnya kalau dibaca dalam bahasa Ibraninya itu kita bisa lihat secara persis bahwa itu memang bicaranya sama. Karena kalau misalnya dilihat di bahasa Indonesianya kan dia bilangnya hanya angin timur ya. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani itu yang dikatakan adalah baruach gitu, yaitu ruach. Dan itu kata yang sama digunakan di Kejadian 1 ayat 2. Ketika mengatakan ruach Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Sangat paralel ya, karena di dalam Keluaran 14 dibilang ada laut atau sungai, dan di Kejadian 1 ada samudra raya. Iya, ya, betul. Mirip gitu. Iya, ada samudra raya, kemudian faktor lainnya ada ruach dan gelap gulita, yaitu sepanjang malam, ya kan? Iya, betul. Kalau di Keluaran dibilangnya sepanjang malam. Kalau di Kejadian kata yang dipakai gelap gulita. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Elisheva, sebelum Tuhan menciptakan apa-apa, yang ada kan hanya air dan tengah kegelapan dan segala sesuatu gitu ya. Dan situasi itu persis sama dengan sebelum ke penyeberangan Laut Merah. Kenapa bilang Laut Mati terus? Laut Merah, karena ternyata situasi sebelum penciptaan itu terulang kembali, ada kegelapan dan seterusnya. Ada ruach, ya. Ada kegelapan, ada angin atau ruach yang meniup di atas air. Nah, di sini kan kita lihat kisah penciptaan mini itu dimulai. Nah, sebelum angin atau ruach Tuhan itu meniup air sehingga terbelah menjadi dua supaya bangsa Israel itu bisa menyeberang, ada tiang awan yang tadinya berjalan di hadapan Israel lalu pindah ke belakang dari bangsa itu. Dengan demikian tiang awan itu berada di antara bangsa Israel dan bangsa Mesir yang sedang menyusul mereka atau mengejar mereka di belakangnya. Kita bisa lihat itu di Keluaran 14 ayat 19 sampai 20, saya bacakan. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Ini menurut terjemahan LAI. Sayangnya dalam terjemahan ini, LAI menghilangkan satu bagian yang sebenarnya sangat penting di dalam ayat ini, yang tidak terungkapkan ya. Kalau di dalam bahasa Inggris ada. Jadi dalam bahasa Ibraninya, Vayibo ben makneh Mitzrayim ubein makneh Israel. Vayihi heanan beyar at halayla. Yaitu yang diterjemahkan oleh LAI menjadi tiang awan itu
datanglah antara tentara Mesir dan tentara Israel sehingga ada kegelapan. Tapi yang tidak diterjemahkan adalah bagian Veyar at Hailaila, yaitu tetapi terang ada pada malam hari. Iya. Jadi kesannya kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi. It came between the camp of Egypt and the camp of Israel, and there was a cloud and the darkness there, yet gave it light by night there. Jadi di situ dikatakan bahwa tiang awan itu berdiri antara bangsa Mesir dan bangsa Israel, dan di sana ada awan dan kegelapan, namun memberikan cahaya atau terang pada malam hari, gitu kan? Nah, jadi yang ingin dikatakan di sini adalah bahwa tiang awan itu berdiri di antara kedua bangsa, di mana Mesir, di sisi Mesir itu tiang itu menyebabkan kegelapan, sedangkan pada sisi orang Israel, bangsa Israel, tiang itu menyebabkan adanya terang, biarpun hari waktu itu sudah malam. Nah, di mana kita dengar ada pemisahan antara terang dan gelap itu, ya seperti yang barusan kita jawab, ya di Kejadian 1 ayat 4. Di situ dikatakan Elohim melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ya. Nah, sekali lagi kita di sini melihat penciptaan mini yang sedang terjadi dalam adegan penyeberangan laut oleh bangsa Israel. Laut apa yo? Terus lalu di situ Tuhan memisahkan antara yang gelap dan terang. Bangsa Mesir dalam kegelapan, sedangkan bangsa Israel berada dalam terang. Nah, di dalam proses penciptaan alam semesta, tahap selanjutnya yang dilakukan oleh Tuhan apa? Yang dipisahkan. Nah, ia kan mengisahkan air dari yang di bawah cakrawala dengan air yang di atasnya. Dalam arti ketika air itu terpisah, di tengah-tengahnya ada udara, yaitu ada semacam angkasa gitu, cakrawala. Ada kan? Sky gitu ya. Ada sky gitu. Ada langit. Langit. Pada hari yang kedua penciptaan, pada peristiwa penyeberangan laut mati, ini menandakan apa? Di Keluaran 14 ayat 22 bisa kita bacakan. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Artinya mereka berjalan di tengah-tengah, air yang dipisah. Airnya dipisah sebelah kiri dan sebelah kanan, sehingga orang Israel bisa berjalan di tengah-tengah. Jadi di sini sekali lagi terjadi pemisahan air, tapi bedanya di sini terjadi secara pemisahannya secara horizontal, secara vertikal ya itu namanya, vertikal. Jadi kiri dan kanan terpisah. Kalau di pemisahan air dalam penciptaan kan air yang atas dipisah dari bawah, di tengah-tengahnya udara atau langit gitu. Nah, di penyeberangan laut mati air dipisahnya secara vertikal di kiri dan di kanan. Nah, sekali lagi kita lihat proses penciptaan mini ini terjadi di sini juga gitu kan. Kemudian pada hari berikutnya Tuhan memisahkan air dari daratan yang kering. Di Kejadian 1 ayat 9 dikatakan, berfirmanlah Elohim, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Nah, jelas sekali kan di dalam peristiwa penyeberangan laut itu juga terjadi seperti itu. Terjadi seperti itu juga. Kalau enggak, mana bisa mereka berjalan menyeberangi laut, ya toh? Yaitu kita bisa baca di Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Jadi di situ artinya ada laut juga, tapi ada kering juga, tapi dipisah gitu kan. Betul. Nah, ketika air terbelah menjadi dua, kelihatan kan dasarnya jadi kering. Nah, sekali lagi penciptaan itu diduplikasi di sini, ya kan? Terulang di sini. Iya, betul. Nah, di dalam penciptaan mini ini yang karena sudah terlihat tanah yang kering, akhirnya siapa yang dapat lewat di atasnya? Yang berikutnya diciptakan yaitu hewan ternak dan bangsa Israel sendiri, yaitu manusia gitu kan? Betul. Walaupun kitab Keluaran itu tidak secara eksplisit berbicara mengenai tumbuh-tumbuhan, namun hal ini bisa dibaca di Midrash. Di dalam kitab Keluaran sendiri itu tidak ditulis ya, bahwa dia hanya mengatakan bahwa hewan ternak dan bangsa Israel yang melewati tanah kering itu. Maksudnya memang yang disebutkan bangsa Israel, tapi kan kita sudah baca di
di ayat-ayat Keluaran sebelumnya sebelumnya. bahwa mereka itu keluar membawa ternak. Ya. Betul. Nah, mengenai tumbuhan kan sebenarnya ada tumbuhan dong kalau misalnya Di memang bawah dasar laut. kalau memang mau mereplikasi atau mengulang kejadian penciptaan, harusnya ada tumbuhan dong, tapi kenapa nggak disebut? Di dalam Keluaran memang tidak disebut, tapi di dalam Midrash itu disebut. Di dalam Midrash itu saya bacakan terjemahan bebasnya. Dikatakan di situ, ketika Israel menyeberangi laut, seorang anak perempuan Israel, anak perempuan Israel, a daughter of Israel, akan berjalan melalui laut sambil menggendong anaknya di sisinya, dan anak itu akan menangis atau rewel lah gitu ya, namanya anak kecil rewel gitu, ngelewatin laut. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia akan mengulurkan tangannya, kemudian si maminya itu akan mengulurkan tangannya, kemudian mengambil atau memetik sesuatu buah dari laut itu, kemudian memberikan buah itu kepada anaknya. Jadi dari pohon-pohon di laut itu sebenarnya di dasar laut. Betul. Gitu. Itu di dalam Midrash. Terus kenapa ya? Maksudnya kenapa dikatakan bahwa memang ada buah di situ gitu kan? Ini mengingatkan kita akan apa gitu? Kenapa secara khusus dikatakan a daughter of Israel atau seorang anak perempuan dari Israel? Kenapa khusus perempuan? Kenapa nggak dikatakan? Dan di situ ada tumbuhan, semua orang bisa makan. Kenapa begitu? Kenapa nggak begitu aja gitu kan? Itu ternyata ini adalah memberikan suatu penekanan tertentu. Di situ ditekankan apa? Ada seorang anak perempuan. Kemudian apa yang dilakukan? Mengulurkan tangannya. Untuk apa? Untuk mengambil buah. Kemudian apa yang terjadi? Buahnya dikasih ke seseorang. Ting ting ting. Itu mengingatkan kita sama apa ya? Pada Hawa yang ambil buah, terus metik, terus kasih ke suaminya gitu kan? Betul sekali. Kejadian 3 kan? Kejadian 3. Memang mungkin kita nggak sampai kejadian 3 saat ini ya, tapi karena ini hubungannya dengan Parsha Beshalach yang sekarang minggu ini sedang dibahas, kita bahas sekilas aja gitu kan. Nah, jadi penciptaan mini ini bahkan dibahas sampai sejauh ini di dalam penyeberangan laut oleh bangsa Israel. Jadi ini mengingatkan kita kepada kejadian di Taman Eden di mana si Hawa mengambil buah yang katanya terlarang, ya kan? Dan ini menjadi suatu kontras yang sesuatu yang sangat kontras gitu ya. Kalau si Hawa itu mengambil buah yang terlarang, sementara si perempuan, anak perempuan Israel itu akan mengambil buah yang diperbolehkan. Betul. Ya kan? Di situ tidak di Midrash itu tidak dikatakan bahwa itu buah yang dilarang. Tapi yang dia ambil adalah buah, dia ambil buah gitu kan, dan diberikan kepada anaknya. Buah terlarang juga udah nggak ada lagi, pohon yang dari buah terlarang itu udah nggak ada lagi. Ya betul. Jadi nggak bisa juga diambil. Ya, terus ini menandakan apa ya sebenarnya? Sebenarnya di dalam penyeberangan laut itu, penyeberangan laut itu sebenarnya yang terjadi adalah penciptaan mini, dan bukan sekedar penciptaan mini ya, dalam hal maksudnya iseng aja direplikasi. Mengulang. Tapi ini adalah sesuatu yang sangat dalam artinya, yaitu ini adalah penciptaan dari bangsa Israel secara rohani. Seperti melahirkan kembali manusia yang udah rusak, yang udah jatuh ketika itu ya. Ya betul. Ini seperti kayak kesempatan kedua gitu untuk melakukannya dengan benar. Kali ini melakukannya dengan benar. Itu kenapa? Caranya apa? Bagaimana kita bisa mengukur bahwa kali ini apa yang dilakukan itu benar? Pada waktu itu kita lihat dulu, pada waktu itu apa yang dilakukan oleh Hawa, apa yang salah yang dilakukan oleh Hawa. Apakah karena dia mengambil buah yang salah? Banyak orang yang mengatakan bahwa kesalahan dia adalah mengambil buah yang terlarang. Padahal sebenarnya bukan begitu. Kalau kita baca di ayatnya itu, coba kita Kejadian 3 ya. Baca dulu aja kali ya. Kejadian 2. Nah, Kejadian 2 ayat 16. Di situ kan dikatakan, lalu Tuhan memberikan perintah ini kepada manusia. Perintahnya adalah sebagai berikut. Kalau saya menjadi seorang penulis hukum, saya akan tulis seperti ini. Tuhan memberikan perintah sebagai berikut. 2. 1. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. 2. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya.
ya kan? Ya enggak? Jadi ada 2 perintah sebenarnya. Sebenarnya ada 2 perintah. Yang pertama adalah makan buahnya. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibraninya, kata kerja yang diberikan kepada dan di dalam perkataan ini adalah bukan boleh kau makan, tapi makanlah. Jadi itu adalah kata perintah. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah perintah untuk makan. Perintah untuk makan. Nih makan nih banyak nih, buahnya banyak banget nih. Silahkan makan ya, makan gitu. Itu ibaratnya tuan rumah menawarkan nih makan atau seorang bapak memasakkan sesuatu buat anaknya, ini makan disuguhkan di atas meja di depan mukanya gitu kan. Perintahnya adalah nikmatilah gitu, nikmatilah semuanya, makanlah gitu. Makanlah. Ini kubikin buat kamu gitu kan. Ini kuciptakan untuk kamu, untuk kenikmatan kamu gitu kan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia nggak makan, yang dimakan yang lain gitu. Yang sebenarnya nggak boleh dimakan tuh dia malah justru makan. Bukannya dia konsen sama yang disuruh makan, dia malah konsen ke yang nggak boleh dimakan. Betul. Nah, kemudian cerita di dalam Midrash ini, di dalam penciptaan Mini ini, mengenai anak perempuan Israel yang mengambil buah yang tidak terlarang dan diberikan kepada anaknya. Kenapa itu demikian kontrasnya? Karena ini adalah kesempatan kedua, dan bagaimana cara dia mengoreksi kesalahan Hawa adalah dengan mengambil buah. Dia fokus, dia ambil buah yang disuruh makan, jadi dia kerjakan perintah itu. Dia kerjakan perintah memakan buah, dan lebih jauh dari itu, bukan hanya dia makan, dia kasih ke anaknya supaya sama-sama menikmati gitu. Supaya sama-sama menikmati, benar. Karena perintahnya adalah makanlah, menikmatilah. Jadi cara untuk share menikmatinya itu salah satu cara untuk menikmati adalah dengan share kenikmatan itu dengan orang lain gitu. Betul. Jadi nakhas atau kepuasan terbesar seorang bapak atau dalam hal ini Tuhan sebagai pencipta adalah melihat anaknya atau ciptaannya itu bukan hanya menikmati untuk dirinya sendiri, tapi juga bahkan sharing atau membagikan kepada orang lain untuk kenikmatan itu. Betul. Iya, betul. Iya, seperti itu. Jadi di saat itulah si anak perempuan Israel itu yang diceritakan dalam Midrash itu membalikan atau membenarkan atau mengkoreksi apa yang telah diperbuat oleh Hawa di kejadian 1 itu. Kejadian 3. Ya, seperti itu. Dan yang paling menarik adalah itu ya, kenapa ada dua penciptaan? Sepertinya ada 2. Yang satu penciptaan besar-besaran, yaitu seluruh bumi, ya nggak? Dan yang kedua adalah penciptaan mini, yaitu di mana semua sudah terjadi, tapi kerohanian manusia itu akhirnya diperbaiki gitu loh, diulang. Jadi ada kelahiran baru. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang dosa asal itu sebenarnya selesai di penyeberangan itu. Ya, penyeberangan laut merah. Ibaratnya sudah diandu. Sudah bahasa Indonesianya apa kalau diandu? Sudah nggak tahu dah. Sudah diulang, sudah dikoreksi gitu. Sudah dikoreksi ketika itu gitu loh. Sudah dihapus. Dan penghapusannya itu bukan dengan cara mengada-ada, tapi karena Tuhan sendiri yang mengadakan penciptaan mini tersebut. Dia yang memberikan kondisi dan situasinya sehingga penciptaan mini ini bisa terjadi gitu kan. Iya, betul. Dan di saat ini juga kehendak bebas atau free will itu sekali lagi bermain di sini ya kan. Bangsa Israel diberikan pilihan untuk melakukan untuk memilih gitu kan, untuk memilih yang mana yang akan dilakukan. Dan ternyata yang dilakukan adalah yang benar, yaitu mengambil buah yang menikmati gitu, buah yang disuruh makan seperti itu. Itu dahsyat sekali kan kalau kejadian. Ini baru kejadian 1. Minggu depan mungkin bulan depan atau kapan ya? Episode berikutnya. Kita akan membahas dari kejadian berapa nih? Kejadian 2 kan? Kita akan coba bahas dengan lebih dalam yang lebih menarik lagi. Ya, tapi untuk saat ini pembahasan kita sudah habis ya, atau ada yang mau ditambahkan enggak ya? Kayaknya sudah. Namun sementara itu kalau masih mau belajar jauh lebih banyak lagi, Catherine boleh belajar lebih banyak dalam kelas online kami dengan mendaftarkan diri di www.etzchaim.org. Nah, jangan lupa untuk mendaftarkan diri di studi wisata kami, Bnei Eretz Israel Study Tour, akan seru loh. Informasi dapat dilihat di Facebook page. Ini udah ada 25 orang ya yang mendaftar, jadi harus cepat. Iya, harus cepat. Ada 25 orang yang sudah mendaftar, jadi kursinya sudah mulai terisi satu persatu. Kita tunggu. Pendaftarannya masih lama, masih bisa menabung. Kalau mulai menabung hari ini,
$11 per hari. Betul. Hari ini Betul? tanggal 1 Ya, Februari. hari ini tanggal 1 Februari. Bisa menabung $11 per hari atau ya Be'ezrat Hashem dapat rezeki yang lebih besar langsung ditabung. Bisa dicicil langsung ke kita supaya uangnya nggak kepake buat baju. Ya, Atau jangan lupa ya. Oke, informasi lebih jauh tentang studi wisata ini bisa dilihat di Facebook page @Chaim Mefassirim Center atau Bnei Eretz Israel Study Tour, atau bisa hubungi kami langsung di PIN BB 7 Delta 22 Fanta 802. Radio Etz Chaim undur diri dan mohon pamit. Kami dari Etz Chaim Mefassirim Center, saya Abigail bersama Elisheva mengucapkan Lehitraot. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא